Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Dan kali ini dalam segmen wawancara khusus Idul Fitri 1443 Hijriah bersama saya David Silahoy. Pemirsa, di satu sisi diperbolehkannya mudik akan membuat Lebaran lebih meriah pada tahun ini dan menggerakkan sektor perekonomian nasional. Namun di sisi lain, mobilisasi warga dalam jumlah yang besar dalam pelaksanaan arus mudik bisa meningkatkan potensi penyebaran kasus COVID-19. Nah, bagaimana evaluasi penanganan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir yang juga menjadi faktor alasan mengapa pemerintah membuka izin arus mudik pada tahun ini? Serta imbauan bagi sistem mitigasi oleh pihak-pihak terkait untuk mencegah angka kenaikan kasus kembali terjadi pasca perayaan Idul Fitri. Kita bergabung bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, sekaligus Guru Besar FKUI, Prof. Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Chandra. Selamat sore, David. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Nggak mudik? Enggak, saya nggak punya mudik lagi tuh udah. Oh, kenapa tuh? Oh, memang dari Ya, Jakarta? kan saya sudah di sini, orang tua, makamnya orang tua, bertua juga di sini, jadi saya nggak kemana. Oh gitu, oke. Setelah ini baru jalan-jalan ya, Prof ya? Ya, Prof, Yang Anda jelas tentu... selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Oh Mohon ya, maaf lahir dan batin pada semua selamat Idul Fitri juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu, Prof. Terima kasih untuk ucapannya. Prof, Anda tentu sudah melihat ya, ini bagaimana pergerakan warga ketika arus mudik dilaksanakan, terutama seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, apa saja catatan Anda dari tingkat disiplin masyarakat serta pengawasan dari pihak pemerintah? Ya, sebenarnya kita nggak bisa juga ngomong soal disiplin atau nggak disiplin ya. Jadi kan tadi disampaikan oleh Mas David bahwa ini sudah 2 tahun orang tidak mudik, jadi sekarang orang mudik, sehingga tentu keinginannya besar sekali dan ada sekian puluh juta orang yang kemudian yang berkali-kali disampaikan, saya juga sampaikan, saya yakin teman-teman yang lain juga sampaikan adalah bagaimana kemarin-kemarin itu mudik bisa lebih aman dan sehat gitu ya. Antara lain dengan misalnya saja tetap memakai masker, mencuci tangan, dan kalau terpaksa harus ada dalam kerumunan, ada 3 cara yang harus dilakukan. Artinya kalau bisa kerumunannya yang terbuka begitu, di luar bagus seperti di dalam, waktunya lebih singkat dan juga sedapat mungkin tetap menjaga jarak. Tetapi tentu saja pasti banyak keterbatasan karena ini kan yang mudik sekian puluh juta orang. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa memang kasus COVID-19 sebenarnya kan sekarang sedang melandai baik di Indonesia dan juga di dunia secara keseluruhan. Memang ada 1-2 negara yang melaporkan kenaikan kasus, tapi pada dasarnya dunia ini sedang melandai. Jadi kita berharaplah dengan situasi yang lebih melandai ini dan kejadian mudik yang sudah terjadi kemarin, maka kalau toh ada kenaikan kasus sudah mudik kali ini, mudah-mudahan tidaklah terlalu besar seperti waktu-waktu yang lalu. Prof, tapi kalau dilihat dari data yang ada di covid.id ini, Prof, ini sekitar 5 hari menjelang Lebaran itu ada 617 orang positif, 1.178 pasien yang sembuh, memang lebih banyak yang sembuh, namun ada 36 jiwa yang meninggal. Kemudian di di hari ke H-4 ada sekitar 18 jiwa yang meninggal dan H-3 itu ada 23 jiwa yang meninggal dengan kasus COVID yang masih terus bertambah bahkan sampai 395 pasien begitu. Nah, melihat peristiwa ini, melihat data-data ini, apakah ini tidak mengkhawatirkan, Prof, dalam artian akan membuat kasus bisa meledak pasca Idul Fitri? Yang pertama, kita tidak bisa pakai kasus hari per hari ya. Jadi biasanya kalau kita evaluasi dari kacamata kesehatan masyarakat, nanti kita lihat kasus rata-rata seminggu itu bagaimana. Dan tadi yang sudah disampaikan sekian ratus itu kan memang belum mencapai tahap terendah karena kasus-kasus kita pada akhir November atau awal Januari itu sampai di bawah 100 sehari rata-rata dan yang meninggal di bawah 10. Jadi sekarang masih kadang-kadang 300, 500, 600 begitu, yang meninggal sekian puluh gitu. Jadi memang belum sampai ke tahap yang terendah, tapi tentu saja dibandingkan puncak kasus yang jumlah kasusnya 60 ribuan dengan pernah sampai lebih dari 400 yang meninggal, angkanya ini sudah turun. Tapi sekali lagi ini bukan hanya tren Indonesia ya, tren dunia juga pada waktu Omikron kasusnya naik tinggi dan kemudian kasusnya menurun. Jadi tidak memang tepat kalau kita mengatakan bahwa memang situasi relatif sedang melandai saat ini di Indonesia dan di dunia, itu satu sisi. Dan sisi yang kedua memang jelas ada penumpukan orang pada waktu mudik sekarang ini kan begitu ya, karena sekian puluh juta orang yang meningkat, sehingga walaupun sudah banyak anjuran maka kemungkinan penularan memang mungkin terjadi, walaupun sekali lagi
jumlah orang yang mendapat vaksin juga makin banyak. Jadi karena itu saya memperkirakan bahwa akan ada kenaikan kasus sih, tapi kalau melihat situasi yang ada kita bisa berharap agar kenaikan kasus yang ada ini tidak terlalu tinggi, sekali lagi tidak terlalu tinggi seperti pada waktu Omicron yang 60 ribuan maupun juga yang Delta yang sampai 50 ribuan itu. Hanya saja untuk itu dalam beberapa hari ke depan kita masih perlu lakukan berbagai hal agar situasi dapat lebih terkendali, karena orang di tempat kampung halamannya gitu kan, kemudian bisa juga bersosialisasi dengan segala aktivitasnya. Kita bisa lakukan berbagai hal agar supaya situasi bisa lebih terkendali, sehingga kalau toh naiknya jangan sampai terlalu tinggi. Mungkin boleh dielaborasi Prof mengenai berbagai hal yang harus dilakukan itu, kira-kira apa itu Prof? Ya, tapi sebelum itu saya ingin ingatkan bahwa tadi kita bicara offline bahwa sebelum COVID ini ada maka arus mudik juga menimbulkan masalah kesehatan. Jadi bukan hanya COVID, masalah kesehatan yang kita hadapi. Jadi yang mesti diantisipasi bukan hanya masalah COVID, tapi juga masalah kesehatan lain, baik sekarang maupun nanti sesudah hari raya. Nah kalau selama hari raya ini, saya mengusulkan ada 7 hal yang bisa dilakukan. Nomor 1, begitu sampai di kampung halaman, jangan begitu sampai langsung jalan-jalan. Sana kemari, karena kan udah lama, udah kangen segala macam langsung jalan, padahal habis berjam-jam macet seperti di layar TV kan macet sampai berjam-jam. Kan capek begitu ya, jadi istirahatlah dulu. Ingatlah kesehatan itu sangat penting gitu. Jadi begitu sampai di kampung halaman, kita istirahat dulu sejenak baru kemudian melakukan aktivitas. Itu 1. Yang kedua yang sholat Idul Fitri yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan, maka sholat Idul Fitri ini tentu bisa dilakukan di ruang terbuka, bisa juga dilakukan di dalam masjid. Kalau di ruang terbuka, baik di luar ruang terbuka maupun di dalam masjid, saya tetap menganjurkan memakai masker. Dan kalau di dalam masjid, maka sebaiknya jendela pintu masjid buka lebar-lebar agar ventilasi dapat terjadi dengan baik. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, kan orang sudah sebulan ini puasa gitu ya. Jadi jangan balas dendam gitu, jangan makan langsung banyak banget begitu. Itu sering kali terjadi ya. Itu sering kali terjadi gitu. Memangnya makan dengan makan begitu banyak begitu ya? Artinya semua dimakan itu bisa menurunkan imunitas begitu atau bagaimana? Bukan soal imunitas, sakit perut yang pasti bisa macam-macam yang terjadi kan begitu ya. Jadi ini tidak berhubungan langsung dengan COVID, tapi tidak boleh orang makan berlebihan. Saya ingatkan saja panduan umumnya ya untuk makan kan kalau bisa hampir 50% itu sayuran dan buah, 1/4 itu nasi dan ya jagung, 1/4 lagi protein yang lain. Ini yang seimbang ini harus tetap dijaga. Itu yang ketiga. Oke, sesudah jangan makan berlebihan, orang kemudian jalan-jalan biasanya. Kampung halaman kan, dan pergi ke tempat wisata atau tempat perbelanjaan, dan itu lagi penuh-penuhnya pasti. Jadi itu tolonglah dijaga begitu. Sekali lagi, kalau bisa ke tempat wisata yang di luar, itu akan lebih bagus daripada di dalam, karena pertukaran udara lebih bagus, sehingga kemungkinan penularan lebih kecil. Tapi kalau harus di dalam ya artinya kita aturlah sedapat mungkin, masker jelas harus dipakai, cuci tangan harus terus dilakukan begitu. Itu tentang perilaku kita. Nah, tetapi yang juga penting adalah perilaku pengelola tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Saya ingatkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu bisa mencegah orang yang kemungkinan positif masuk begitu ya. Jadi jangan gara-gara pengunjungnya banyak kemudian barcode pengecekan tidak dilakukan. Pengecekan itu harus terus dilakukan walaupun pengunjungnya banyak gitu. Nah, yang berikutnya itu soal jalan-jalan tempat wisata. Kan ini juga kangen dengan teman, kerabat, mungkin teman SMP, teman SD begitu ya. Ya ngobrol tentu bagus-bagus saja, tapi kembali upayakan kemungkinan pencegahan kemungkinan penularan, jaga jarak dan pakai masker begitu ya. Jadi kalau untuk pertemuan karena ya itu. Ucapannya begini begitu harus tetap begini ya, nggak bisa cipika-cipik ya Prof ya. Akan lebih bagus daripada ya, barangkali itu akan lebih memperkecil kemungkinan penularan dan juga tentu saja istirahat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan tentu semua pemudik kita sekian puluh juta orang sehat semua begitu. Tetapi kalau ada gangguan kesehatan di kampung halaman, saya mengusulkan memeriksakan diri di kampung halaman. Jangan tunggu, nanti deh kalau udah balik ke mana lagi, ke Jakarta, ke Surabaya kita baru periksa. Jangan. Karena kan harus balik belum tentu juga tidak macet gitu ya. Jadi kalau ada keluhan, mudah-mudahan nggak ada keluhan sekali lagi. Tapi kalau ada keluhan, segeralah periksa diri. Jadi itu beberapa poin yang bisa dikerjakan selama hari raya libur lebaran kali ini. Wah, ini catatan penting sekali nih. Tapi kita ke nomor 1 dulu nih Prof ya. Kan memang dikatakan tadi bahwa dalam perjalanan lelah dan itu bisa menurunkan
daya tahan tubuh kita begitu ya. Nah, tapi gimana Prof bagi mereka yang memang datangnya tepat pada hari raya Idul Fitri dan itu kan harus sholat Id juga, harus menjalankan ibadah itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan jika memang mereka udah terlalu lelah karena macet panjang dan tibanya pada hari H? Kalau sholat id itu nggak. Artinya sholat id itu kan cuma 1 jam lamanya. Yang saya khawatirkan adalah bukan soal sholat id, yang saya khawatirkan begitu datang, oh kita jalan nih ke sana yuk, kita naik gunung yuk, kita pergi ke air terjun tuh waktu papa kecil dulu mandi di air terjun itu anaknya dibawa ke air terjun dekat rumahnya begitu, itu yang harus dijaga. Kalau yang sholat id kan waktunya tidak terlalu lama dan itu waktunya tertentu ya memang harus dilakukan. Tapi maksud saya upaya-upaya yang tidak harus dilakukan itu cara malah digeser sedikit. Ingat bahwa di kampung halaman kan nggak cuma sehari. Orang kan ini kan liburnya cukup panjang sampai tanggal 8. Jadi bisa lah digeser beberapa waktu, istirahat dulu supaya badan fit dulu. Fit itu bukan hanya COVID, macam-macam penyakit bisa dicegah supaya kemudian sudah badan udah enak, udah segar baru melakukan aktivitas lain secara maksimal. Baik, dan Prof kita percaya bahwa apa yang tadi dikatakan itu sangat menolong sekali, membantu banget karena banyak orang kalau udah sampai di sana itu brutal gitu ya, langsung ugal-ugalan gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan juga nih Prof ya, apakah memang menurut Prof saat ini tingkat vaksinasi booster jelang mudik ini bisa atau bahkan sepanjang mudik ya, itu bisa dikatakan aman? Nah, namun sebelum Prof jawab, kita akan jeda dulu sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan dialog selanjutnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.